Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang jamaah ta'lim maghrib isya rahimani wa rahimakumullah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat dipertemukan dalam kebaikan, dan semoga Allah senantiasa menjauhkan kita untuk bertemu di dalam keburukan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin sedikit menyebutkan tentang faktor-faktor pemicu kenapa kita melakukan perbuatan maksiat. Kita menyebutkan ini karena setiap saat kita selalu terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau dibilangi kita ini adalah para pendosa, ya memang sejatinya memang kita adalah para pendosa. Karena Rasulullah SAW mengistilahkan dengan istilah kullu bani Adam khata'. Ya, semua anak cucu Adam itu pasti berdosa. Kalau ada orang tidak berdosa, Pak, berarti bukan cucunya Nabi Adam itu. Ya, kalau ada orang yang tidak ada kesalahan dan dosanya. Rasulullah bahkan pun melakukan kesalahan, cuma langsung diampuni dosa dan kesalahannya yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya. Jadi Rasulullah telah dihapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya. Kemudian dijaga agar dia tidak melakukan perbuatan maksiat yang banyak. Kesalahan ada. Nah, apalagi kita ini bukan juga keturunan Nabi. Ya, maka kita pasti banyak melakukan perbuatan dosa. Tapi perlu juga kita memang mengetahui, ya, bukan berarti karena kita banyak melakukan perbuatan dosa kemudian kita tetap biarbi, karena kita memang tabiatnya pendosa, maka biarkan saja senantiasa melakukan dosa. Tidak bisa juga begitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga mengajak kita kepada kebaikan, ketakwaan, keimanan, untuk bersegera bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah mengatakan wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi ajakannya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, jadi kita menyebutkan ini agar kita senantiasa bisa meminimalkan terjatuh kepada perbuatan dosa. Ya, karena menumpuk dosa jamaah sekalian adalah juga kehinaan. Berdosa itu kehinaan, menumpuk dosa adalah kehinaan. Jadi kehinaannya sudah kuadrat. Dan tentunya kalau kehinaan itu semakin banyak, semakin besar, ya maka Allah Subhanahu wa taala pantas untuk mengazab seseorang itu karena kehinaannya. Maka faktor yang pertama adalah keinginan untuk meraih kenikmatan sesaat. Ya itulah jiwanya manusia. Kalau melakukan ada keinginannya, ya kita sangat mengetahui itu ketika kita memiliki anak-anak yang selalu ingin sekali melampiaskan keinginannya. Ya, dan jika ada keinginan yang tidak terlaksana, disitulah kadang manusia bisa sangat marah, sangat kecewa, sangat jengkel.
harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Nah, kenikmatan sesaat ini yang dimaksud adalah nikmat dunia, tidak mungkin nikmat akhirat. Tidak mungkin kenikmatan iman. Pelaku dosa mencari kenikmatan bukan kenikmatan iman, tapi kenikmatan duniawi. Karena semua dosa pasti ujungnya adalah nikmat, ya, nikmat duniawi. Tidak ada ujungnya dosa itu adalah nikmat, ya, akhirat. Ya, tidak ada. Dan ini adalah tipuan dosa. Jadi memperturutkan hawa nafsu untuk mendapatkan kenikmatan sesaat itu tipuan dosa. Ya. Keinginan besar untuk mendapatkan kenikmatan itu, tapi sebenarnya intinya bagaimana caranya supaya seseorang itu berdosa. Jadi maksiat itu datang menawarkan kenikmatan, ya, keindahan, cuma supaya kita terjatuh ke dalam lumpur, ya, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kenapa disebut tipuan dosa, karena yang mengajak itu adalah ammaratun bisu. Ya, jiwa yang kotor itulah jamaah sekalian. Ya, ini jiwa yang kotor ini kita tidak bisa mengatakan ada saatnya jiwa saya itu sangat bersih. Ya, kita tidak boleh pede, ya, sangat yakin, terlalu, ya, pede kebablasan mengatakan bahwa ada saat tertentu jiwa saya itu sangat bersih. Tidak bisa. Kenapa? Karena, ya, dosa itu seperti debu yang ada di sekeliling kita ini. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat tetapi tetap menempel. Jadi hati itu seperti pakaian putih bersih. Jika jamaah sekalian tidak memakainya dan tetap menyimpannya di jemuran, ya, maka dia tetap akan kotor. Seiring berjalannya waktu, debu itu akan tetap menempel. Begitulah halusnya dosa yang kita lakukan setiap hari sehingga mengotori hati. Kotornya hati membuat hati itu mengeluarkan bisikan-bisikan yang jelek, bisikan yang buruk. Salah satunya adalah menipu kita untuk terjatuh kepada perbuatan dosa dengan iming-iming kenikmatan yang fana. Ya, kenikmatan yang sejenak saja. Karena tidak mungkin ya mas kalian kenikmatan orang yang melakukan kemaksiatan itu nikmatnya lama. Ya. Apa kemaksiatan yang bisa mendatangkan kenikmatan yang lama? Ya, kira-kira apa? Zina tidak lama. Ya, kemudian harta itu ketika kita dapatkan itu rentang waktunya juga tidak lama. Ketika kita berhasil membeli kendaraan yang sangat kita impikan, nikmatnya jamaah sekalian untuk merasa sangat bahagia dengan kendaraan itu tidak lama. Ya. Akan datang kemudian setelah itu hal sesuatu yang biasa. Ya, ada istilah jamaah sekalian mengatakan bahwa sesuatu yang luar biasa ketika dibiasakan itu akan menjadi biasa. Ya, meskipun awalnya luar biasa tapi karena selalu dilakukan bukan hal yang luar biasa. Selalu pasti ada titiknya. Dan tidak ada kenikmatan dunia itu yang selalu terus menerus. Ketika kita lapar, kemudian kita makan, nikmat. Tapi kita coba nih, ya, 5 piring, tidak nikmat lagi. Ketika kita haus, kemudian kita minum, luar biasa segar. Ya, kita coba nih sedigalon. Ya, tidak bisa, hilang kenikmatan itu. Ya. Kemudian penyesalan, bagaimana dengan hati bagaimana kalau kita merasakan, ya, penyesalan ketika habis melakukan perbuatan dosa. Itu tanda jamaah sekalian bahwa masih ada secerca kehidupan iman di dalam hatinya. Ya, kalau kita tidak menyesal melakukan perbuatan dosa, itu menunjukkan itu tanda-tanda hati yang sudah mati.
atau sudah sekarat nih. Ya, tidak bisa lagi. Ya, sesuatu yang sekarat jamaah sekalian itu kan apa namanya? Kalau istilah medisnya, ya sudah stadium 4 atau 5. Tidak ada mungkin stadium 5 nih. Ya, stadium 4. Ya. Maka tinggal didoakan saja. Bacakan Yasin. Nah, kemudian kalau masih stadium 1, wah harapannya besar untuk bisa sembuh. Hati juga seperti itu modelnya. Ketika ada rasa penyesalan dalam hati ketika selesai melakukan kemaksiatan, mengatakan, kenapa saya dikalahkan oleh hawa nafsu saya ini, astagfirullah, istighfarnya mas kalian. Itu tanda bahwa ada kehidupan di dalam hatinya, sehingga melahirkan perasaan menyesal dan perasaan sedih. Jadi semakin besar perasaan sedihnya dan perasaan menyesalnya, itu menunjukkan bahwa keimanannya lagi kuat. Ya, cuma sempat dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ya, iman itu kuat jamaah sekalian, bukan berarti serta-merta langsung mengalahkan hawa nafsu, karena hawa nafsu bisa lebih kuat. Ya, dibandingkan dengan iman yang kuat, maka dia kalah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 20 itu, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ketika orang-orang kafir itu sudah dihadapkan kepada neraka, ya, dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, ini kalau misalnya si hamba sempat protes, kenapa saya tidak dikasih kenikmatan meskipun sesaat, ketika sudah dia berada di dalam didekatkan dengan neraka. Maka Allah langsung menjelaskan bahwa kamu telah menghabiskan seluruh nikmatmu, rezekimu itu dalam kehidupan duniawi, dan kamu bersenang-senang di dalamnya. Intinya adalah kamu telah memperturutkan hawa nafsumu untuk menggunakan seluruh nikmat yang ada itu dalam kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat. Sehingga nikmat yang Allah berikan itu tidak dibalas dengan baik, sehingga tidak ada lagi sisanya untuk akhirat. Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tastaqdimun. Maka pada hari ini Allah mengatakan kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Ya, ada istilahnya adzabal huni. Nah, tinggal diubah sedikit menjadi azab hina. Ya, itu hina jamaah sekalian memang berasal dari bahasa Arab itu. Ya, ya adzabal hun. Adab yang siksa yang menghinakan. Kenapa? Karena menyombongkan diri. Nah, kita akan menyebutkan nanti juga hal yang terkait dengan ini. Ya. Jadi menyombongkan diri jamaah sekalian dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, pertama penyebab hukuman. Kenapa mereka dihukum? Karena seluruh rezeki, kenikmatan, kesenangan itu hanya diarahkan ke dunia saja. Tidak ada yang disisakan untuk akhirat. Nikmat itu seharusnya dipakai untuk perbuatan amal-amal kebaikan. Dia tidak pakai itu, dia gunakan itu untuk kemaksiatan. Apa balasannya jamaah sekalian? Dikasih adabal hun, adab yang sangat menghinakan. Kenapa kemudian apa akar masalahnya ini? Ya, disebabkan dua hal utama. Yang pertama adalah kesombongan, istikbar. Ya, kesombongan itu kan adalah menolak kebenaran. Itu intinya yang pertama dari kesombongan, menolak kebenaran. Nanti urusan kedua jamaah sekalian itu meremehkan manusia. Yang pertama dulu menolak kebenaran. Yang kedua adalah kefasikan, bima kanu yafsukun, karena mereka fasik. Ya, jadi berbuat perbuatan yang di luar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu makna daripada perbuatan kefasikan. Nah, ini adalah hal pertama, faktor pertama kenapa kita terjatuh kepada kemaksiatan.
Jadi kemaksiatan yang kita lakukan baru-baru ini, ya baru-baru saja beberapa waktu yang lalu, ya itu karena ya salah satunya yang pertama ini, ya ingin mendambakan kenikmatan, ya karena salah satu bentuk kenikmatan itu adalah santai, ya santai itu bagian daripada kenikmatan. Mari kita bersantai, sampai ada istilah santai kawan, ya kemudian kita bersantai minum kopi, ya buka pembahasan gibah atau kemudian membuka ya artikel-artikel apalah, ya tontonan-tontonan yang kemudian melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang kedua jamaah sekalian adalah panjang angan-angan. Ya. Pada dasarnya manusia itu selalu dibatasi dengan ajal. Ya, ada ajal yang melingkupi dari kehidupan kita. Tapi angan-angannya manusia itu melebihi daripada ruang lingkup usianya. Ya, ruang lingkup usianya. Dia tidak peduli saya mau mati atau tidak, yang penting keinginan saya 20 tahun depan. Jadi ada namanya program jangka panjang. Ya, pada satu sisi jamaah sekalian kita memang juga diperintahkan untuk itu, tapi dalam kebaikan, bukan dalam masalah dunia. Dalam kebaikan itu, ya kalau dunia dibawa kepada kebaikan, dia masuk di dalamnya. Di program bahwa 20 tahun ke depan saya akan ini. Tapi itu lebih kepada persiapan akhirat. Tapi kalau angan-angannya menembus batas usia, kemudian ya akhirnya itu membuatnya terlupa. Dan ternyata jamaah sekalian, ini adalah penyakit. Ya, panjang angan-angan itu disebutkan dengan istilah penyakit. Ya, penyakitnya adalah optimisme kebablasan. Ya, optimis yang berlebih-lebihan. Ya, Allah kalau ada dalam dunia psikologis begitu ya. Ya, optimisme yang berlebihan. Apa itu optimisnya mas kalian? Bahwa kematian itu pasti masih jauh. Ya, kematian itu pasti masih jauh. Keyakinan bahwa kematian itu tidak datang segera kepada saya. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini yang berbahaya juga. Bahayanya adalah kalau keyakinan palsu ini selalu kita tumbuhkan dalam diri kita, yang ada adalah itu menjadi pembenaran untuk kita bermaksiat. Yang kedua jamaah sekalian, menjadi sebab untuk kita menunda taubat. Kan masih lama. Kematian kan masih lama. Jadi saya bersenang-senang dulu dalam kemaksiatan. Taubatnya bagaimana? Anda nanti masih lama waktu untuk saya meninggal. Sehingga taubat itu nanti diakhirkan juga. Banyak kok orang yang begitu, ya kan begitu ya. Banyak orang yang bertaubat ya nanti setelah lama. Dia lupa bahwa banyak orang juga tidak sempat bertaubat. Ya, dan banyak orang yang meninggal tiba-tiba. Ya. Ya. Kan ada istilah jamaah sekalian meninggal di tempat. Meskipun semua orang meninggal di tempat ya. Ya, tapi untuk mengistilahkan orang yang ya membuat kita kaget meninggal di tempat. Ya, apakah sempat itu? Ya, untuk pergi bertaubat, salat taubat atau memperbanyak istighfar, tiba-tiba meninggal. Apa dampak itu tadi? Dampak jamaah sekalian dari dampak spiritualnya itu adalah itu tadi melampiaskan hawa nafsu untuk bermaksiat kepada Allah, menunda taubat dan membutakan hati. Nah, panjang angan-angan ini membuat dalam pikiran kita itu pura-pura lupalah bahwa ajal itu tidak mengenal waktu, usia, ya, tidak ada istilahnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak pernah, ya, rumusnya Allah itu tidak akan pernah menunda ajal atau ya mempercepat. Ya, semaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kuasa, bisa segalanya, tapi Allah telah berjanji, ya. Allah telah berjanji bahwa Dia tidak akan menambah usia seseorang dan tidak akan mengurangi.
Bukan karena Allah tidak mampu, tapi Allah berjanji kepada dirinya, saya tidak akan melanggar aturan ini, aturan yang saya buat. Maka bagaimanapun keadaannya, kematian itu datang ketika sudah waktunya tiba. Ya, tidak ada alasan lagi pada saat itu. Kondisinya bagaimana, usianya bagaimana, pokoknya harus dicabut nyawanya. Kita lihat ya mas sekalian dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan istilah zarhum, biarkan mereka. Ya'kulu wa yatamatta'u, mereka makan, mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka pasti akan mengetahui. Nah, kalau diperhatikan ayatnya mas kalian, itu pertama Allah mengatakan darhum, biarkan mereka. Bukan berarti Allah mengatakan, oh izin kami, saya izinkan mereka untuk bermaksiat kepada saya. Bukan, ini bukan bentuk izin dari Allah Subhanahu wa taala. Instruksi jamaah sekalian, biarkan mereka, itu menunjukkan adalah ancaman. Biarkan mereka. Itu diancam itu. Kita kan juga sering mengancam begitu ya. Apa bahasa ancamannya mas kalian? Mungkin mengatakan, coba nih Andre nih, begitu kan? Istilah kita itu. Jadi itu adalah ancaman dan pembiaran sementara. Jadi Allah membiarkan mereka untuk merasakan kenikmatan duniawi yang mereka kejar selama ini. Wa yulhihimul amal, dilalaikan oleh angan-angan kosong. Nah ini kalau dilalaikan berarti sudahlah, kita akan lupa dengan akhirat. Nauzubillah. Fasawfa ya'lamun. Nah, ini jamaah sekalian, peringatan kedua. Peringatan pertama itu tadi, darhum, biarkan mereka. Itu sudah diancam. Peringatan yang lebih keras lagi, fasawfa ya'lamun, mereka pasti akan mengetahui. Jadi ancamannya Allah itu bukan tidak selalu dalam bentuk tunggu ini neraka. Datang dalam bentuk fasawfa ya'lamun. Karena orang yang berada pada saat sakaratul maut itu akan mengetahui tempat tinggalnya. Allah memperlihatkan bahwa ini surga, ini neraka, dan ini tempat tinggalnya. Makanya orang-orang kafir tidak ingin dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, itu sangat kalau perbandingan dengan orang mukmin, dia lebih keras, meskipun itu lebih mudah juga bagi malaikat maut, tapi dia keras sampai tercabik-cabik karena tidak mau berpisah dari tubuhnya. Kemudian ketika dia masuk ke dalam kubur, dibukakan pintu neraka, sehingga kemudian dia mengatakan, ya Allah, jangan kasih tegak hari kiamat. Kalau hawanya saja dan baunya seperti ini, bagaimana di dalamnya? Nah itu yang disebutkan Allah, mereka pasti akan tahu. Fasawfa ya'lamun, dia akan tahu tempatnya. Baru sakaratul maut sudah diperlihatkan tempatnya, disiksa di alam barzakh. Kemudian tidak ada namanya bilang siapa tahu berubah nanti hari kiamat. Tidak ada perubahan pada hari kiamat. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa hubungannya dengan poin pertama jamaah sekalian, panjang angan-angan ini itu erat kaitannya dengan keinginan untuk meraih kenikmatan sesaat. Karena meraih kenikmatan sesaat itu motivasi untuk berbuat dosa. Adapun panjangan angan-angan itu adalah pembenaran untuk terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Itu hubungannya. Yang satu memotivasi, yang satu menjadi alat untuk pembenaran. Alasan ketiga adalah menuruti bujuk rayu dari syaitan. Syaitan kan tidak pernah berhenti untuk mengajak kita kepada keburukan. Tidak ada istilah bagi syaitan jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, saya akan berusaha menggelincirkan Anda. Dan sampai kemudian iblis bersumpah dari 4 penjuru.
dari arah depan, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sumpahnya iblis itu bukan di hadapan sesama jin atau bersumpah di hadapan orang besar, malaikat, ya. Itu kan lebih bermakna itu sumpah, janji kalau orangnya berkedudukan dibandingkan rakyat biasa. Tapi dia langsung bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya akan mendatangi mereka dari 4 penjuru. Tapi kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita zikir, ya malah Allah memerintahkan kita meminta perlindungan itu dari 6 penjuru. Ya. Jadi yang diajarkan Allah itu lebih baik daripada keinginannya iblis. Nah, dari 4 penjuru ini itu menunjukkan bahwa setan itu tidak akan pernah beristirahat untuk membuat kita lalai. Nah, contohnya mas kalian, kalau kita mau tidur, maka setiap malam itu setan mengikatkan ke kepala kita 3 ikatan dengan jampi-jampi. Ya, al-lailu tawilun. Ya, malam masih panjang. Jadi dimantra-mantrai dengan 3 ikatan itu. Ini semua orang dikasih, tidak ada yang tersisa dari setiap orang itu. Dan ikatan pertama itu akan terbuka ketika kita bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua terbuka ketika kita berwudu, dan yang ketiga terbuka ketika kita sholat, entah sholat lail, sholat qobliyah subuh atau sholat subuh. Itu jik. Ya kan harus sholat subuh. Tapi jamaah sekalian itu kan tidak berhenti. Ya. Ketika azan berkumandang, syaitan memang lari. Tapi sebelum dia lari, dia kencingi telinganya orang-orang yang tidur supaya dia tidak mendengarkan azan. Ketika seseorang itu sempat terbangun, terjaga karena mendengarkan azan, tunggu dulu karena setelah azan itu dia akan datang lagi. Nah, tidur lagi lah. Ya. Sebegitu qomat dikumandangkan jamaah sekalian bagi masjid yang memandangkan qomatnya keluar, syaitan lari lagi. Tapi setelah qomat dia datang lagi. Bagi orang yang berhasil mengalahkan itu, dia datang ke masjid. Syaitan jamaah sekalian datang di sela-sela jamaah untuk mengingatkan orang-orang di masjid. Lupa jangan ingat ini, ingat ini. Ya. Sampai syaitan mengatakan uzkur kada wa kada. Ingat perkara ini, ingat perkara ini. Begitu kita sholat jamaah sekalian, yang diingat itu Allahu Akbar. Nanti teringat lagi, salam nih. Cepatnya. Nah, itu karena 2 jitu jamaahnya sekalian. Wah, lamanya nih imam ini. Atau yang kedua, selesai nih. Kalau itu masih awal-awal jamaah sekalian, kita akan mengatakan, wah, imam lama sekali imam ini. Tapi begitu terakhir, wah, cepat selesai. Berapa yang diingat dalam sholat itu? Ya, entah ada yang mengingat utang, ada yang mengingat rencana-rencana ke depan, sampai ada yang mengingat bagaimana caranya membalas dendam. Padahal tidak ada masalah dia dengan si A. Syaitan mengatakan, seandainya si A kasih begini kau nanti, apa tindak lanjut yang kau akan lakukan? Iya, pikir itu dalam sholatnya mas kalian. 4 rakaat itu perencanaan luar biasa. Begitu ketemu, tidak ada masalah. Ya. Apalagi memberikan ide kepada kita. Begitu bapak-bapak buntu di pekerjaan, pergi sholat dulu. Nah, dan sholat mengatakan, oh dikasih begitu. Itu kalau murmurnya ke kiri, oh salah itu dikasih begini. Ya. Datanglah syaitan jamaah sekalian selalu membujuk rayu. Jadi tidak lepas. Padahal kita ini mau mengerjakan kebaikan. Ya, mengerjakan kebaikan itu masih digoda juga. Apalagi kalau kita sedang lalai. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan kepada kita 7 level godaan syaitan itu. Ya. Jadi dia akan berusaha memenangkan level pertama, meskipun itu level paling tinggi. Nanti itu gagal jamaah sekalian, baru turun ke yang kedua. Yang pertama adalah kesyirikan atau kekufuran. Ya, bagaimana caranya syaitan itu menjatuhkan kita kepada dosa terberat, terbesar. Dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Murtadkah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Di antara jemaah sekalian yang sering dikasih begini adalah orang yang berdoa, doanya belum dikabulkan. Ya, syaitan mengatakan, untuk apa berdoa? Sekian tahun kau berdoa juga Allah tidak kabulkan. Tinggalkan saja itu berdoa. Nah, itu kan akhirnya di situ kalau lemah kita mengatakan, iya apa ini Allah ini? Ku minta baik-baik, ya. Nabi bilang, ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, mintalah kepadaku saya akan pasti kasih. Mana buktinya? Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa mintalah di sepertiga malam terakhir, mintalah ketika sujud. Kalau sujud jamaah sekalian, Rasulullah mengatakan aksiru fid du'a. Ya. Aksiru fid du'a. Perbanyak doa waktu sujud. Nah, mana? Ketika safar, ya, mustajab doa. Antara azan dengan iqamat ketika hujan, kalau mana pergi bosi-bosi, ya, ambil motor, tidak pakai mantel, sambil berdoa keliling jamaah sekalian 3 jam hujan, 3 jam juga berdoa. Tidak juga dikabulkan, yang ada dalam mesej. Nah jamaah sekalian, syaitan datang ke situ mengatakan, wah, tidak dikabulkan di doa. Dan itu masih banyak pertanyaan jamaah sekalian datang itu mengatakan, saya punya doa tahun lalu belum dikabulkan, sampai kenapa? Nah, sebelum bertanya kepada ustadz, pasti hatinya sudah bertanya, kenapa ya Allah kau tidak kabulkan ya. Nah, itu semua menjatuhkan kepada kekufuran. Yang kedua, kalau tidak bisa di kekufuran, maka pindah kepada perbuatan bid'ah. Ya, sesuatu yang praktek ibadah yang tidak ada dasarnya kan. Kalau tidak bisa di perbuatan ini, turun kepada dosa-dosa besar. Setan akan menggencarkan itu agar orang itu terjatuh kepada dosa besar. Entah itu zina, mencuri. Ya, sekarang kalau tidak bisa offline, online. Ya, mencuri online ada juga. Menzina online ada. Ya, apalagi judi. Ya, dulu Roma mengatakan judi, sekarang lain nih, judol. Nah, judol nih lirik lagunya. Ya, kalau tidak bisa jamaah sekalian, turun kepada perbuatan dosa-dosa kecil. Perbuatan dosa kecil, dosa kecil ji. Nah, tapi kan dosa kecil itu kalau menumpuk jadi dosa besar. Ya, kalau dosa kecil diremehkan, ditumpuk, diperbanyak, dia akan besar juga. Dia juga akan dihitung sebagai dosa besar kalau sudah banyak. Yang berikutnya, kalau tidak juga begitu, ada orang lolos begini, dosa kecil dia hindari, maka dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Nah, itu datang jamaskan perkara mubah mengatakan, oh kan perkara mubah ji, tidak dosa kalau dikerjakan, meskipun tidak dapat pahala, tapi kan tidak ada dosa. Dia lupa jamaah sekalian, ketika dia berada di waktu-waktu yang mubah itu, kemudian lama, nah ada waktu ibadah yang diambil, ada waktu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang diambil. Itulah kenapa seorang disibukkan dengan perkara murah, supaya dia lupa bahwa ada jatah untuk zikir pagi, ada jatah untuk mengaji, ada jatah untuk berzikir, ya, membaca Al-Quran, berdoa. Ada jatah untuk berdoa dalam waktu kita ini. Contoh misalnya mendoakan orang tua. Ada ulama mengatakan, ya, mendoakan orang tua itu, kalau ada anak mendoakan orang tuanya cuma 50 kali sehari semalam, itu doa yang sedikit. Ya, padahal kita cukup hanya setiap selesai sholat kita mendoakan orang tua kita 1 kali. Dan kita sudah berbangga 5 kali mendoakan orang tua kita sehari. Padahal itu adalah jumlah yang sangat sedikit. 50 sedikit. Ya, 50 sedikit. Harus lebih banyak daripada itu. Ya, harus lebih banyak daripada itu. Jadi intinya adalah kalau ada anak yang mendoakan orang tuanya hanya 50 kali sehari semalam, itu artinya anak itu pelit mendoakan orang tuanya. Nah, itu waktu-waktunya itu mungkin 2 menit, 3 menit itu kita terasa lama. Begitu melakukan perbuatan mubah, dilupa itu, diambil lagi waktu, ya, perkara-perkara
yang kita bisa beribadah di situ. Jadi menyita waktu ibadah. Kalau tidak berhasil jamaah sekalian, dia turun kepada mendahulukan yang kurang penting. Ya. Nah, kadang dalam kehidupan kita memilih amalan yang kurang afdol atau tidak afdol. Perkara itu dibolehkan. Tapi jamaah sekalian, ada perkara yang lebih baik kalau dipakai itu di waktu yang sama. Tapi kalau dipakai amalan yang lain itu lebih baik. Ya. Nah, saya kasih contoh mas sekalian. Para ulama kan berbeda pendapat dalam masalah menjaharkan basmalah ketika sholat jahar. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada yang salah, tidak. Semuanya benar. Nah, cuma kalau dilihat dari perbuatan Nabi, beliau itu dari perbuatannya yang beliau praktekkan adalah mensirkan lebih banyak daripada menjaharkan. Pernah menjaharkan kemudian mensirkan. Jadi kemudian kita mengambil di situ posisi bahwa kalau yang dilakukan oleh Rasulullah adalah itu berarti itu yang lebih afdol. Ya, kita pakai yang afdolnya. Ya. Begitu pula misalnya perkara-perkara misalnya bacaan salat. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, dan ada juga mengatakan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Kita tinggal mencari mana yang lebih afdol untuk kita baca. Karena semua bacaan itu dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada bacaan yang dirutinkan oleh Nabi, apalagi di akhir-akhir kehidupannya. Nah, kalau itu yang dikerjakan jamaah sekalian, kita gunakan itu. Itu yang disebut dengan mendahulukan yang penting daripada yang kurang penting. Itu salah satu ya mananya. Kalau kita mengorbankan yang afdol daripada yang mendahulukan yang kurang afdol daripada yang afdol, ada hal yang kita hilangkan, ada pasti yang hilang ya. Keutamanya pasti lebih kurang. Ya. Lebih sedikit keutamanya dibandingkan kalau yang kita kerjakan adalah yang afdol. Jadi bukan cuma perkara ada juga contoh kasus jamaah sekalian, misalnya zakat. Zakat itu ulama berbeda pendapat. Ini zakat misalnya kalau zakat hewan, ya. Maka ulama mengatakan, pendapat mengatakan bahwa kalau mengeluarkan zakat itu harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Nabi. Kalau hewan berarti hewan juga zakatnya. Hewan yang dikeluarkan sebagai barang zakat, bukan diuangkan. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bisa dinilai, bisa diuangkan. Ya. Sehingga kalau misalnya kambing unta, kemudian ada unta juga atau kambing zakatnya, nilai daripada si kambing ini dijadikan uang, sehingga kemudian uang yang dizakatkan. Nah, di situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari perlihatkan bagaimana Nabi berzakat atau memerintahkan para sahabat untuk berzakat. Yang didahulukan itu pasti adalah barang. Ya. Karena kalau kita mengatakan iya memang ada, ya ada boleh selain aslinya barangnya. Nah, kita diuji maskan di sini, gunakanlah yang sesuai dengan yang diarahkan oleh Nabi untuk kita mengejar keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat yang lebih di bawah. Ya, itu juga memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada alasannya oleh para ulama kita. Tapi Nabi tidak pernah di zamannya itu kemudian mengatakan kau bayar pakai ya untuk kita pakai bayar pakai uang. Nabi tidak begitu zakat mal atau zakat harta. Sesuai dengan apa yang kita makan, misalnya kalau zakat fitrah. Kalau tidak lolos isinya jamaah sekalian, maka syaitan itu menggunakan segala cara level terakhir ini ya untuk menyakiti hamba yang soleh. Ya, menyakiti hamba yang soleh, mengarahkan seluruh pasukannya untuk menyakiti si hamba yang soleh, entah orang solehnya atau
orang-orang dekatnya. Ya, ada orang kesurupan, ada yang bagaimana, pokoknya jangan sekalian caranya syaitan itu banyak sekali triknya. Ya. Bahkan kita tahu triknya pun kita masih terjatuh kepada godaan syaitan. Apalagi kalau ya kita tidak tahu trik-triknya. Ya. Berikutnya adalah korelasi ya dari teks ini, dari penjelasan jamaah sekalian. Godaan setan itu pasti selalu dimulai dari sesuatu yang paling berat, kemudian turun ke bawahnya, dan setan tidak lompat ya ketika menggoda manusia itu, ketika menyerah pada level tertinggi itu tidak lompat ke level kelima. Dia akan tetap sesuai dengan prosedur. Ya, tidak ada korupsi di situ. Tidak ada orang dalam. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh baginda iblis. Itu Pak. Oh, jangan keluar dari aturan. Syaitan sangat patuh di situ jamaah sekalian. Padahal kalau dibilang keuntungan, dia tidak dapat keuntungan. Cuma kerugian besar yang dia dapat. Nah, pada akhirnya syaitan itu akan lari. Nanti pada hari kiamat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu dalam Al-Qur'an, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Syaitan mengatakan ketika perkara hisab telah diselesaikan, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada janji yang benar, dan saya juga menjanjikan kepadamu janji, tapi saya menyalahinya. Saya mengingkarinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Saya tidak punya kekuasaan sedikit pun. Illa anda'autukum fastajabtum li. Kecuali satu saja. Saya mengajakmu dan ternyata kamu memenuhinya. Ini tidak ada paksanya. Jadi syaitan itu merayu. Syaitan itu merayu jamaah sekalian. Tidak ada orang yang pernah kemudian syaitan menampakkan dirinya dia baru, tidak, karena semua perbuatan dosa harus ikhlas. Istilah ikhlasnya syaitan ini. Karena kalau dia tidak ikhlas, dia tidak berdosa. Kalau dia tidak tulus berdosa, dia tidak dihitung dosa. Orang yang dipaksa itu kan tidak dihitung dosa baginya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap bersikeras untuk beriman, maka tidak dihitung sebagai dosa. Maka syaitan itu selalu merayu. Tidak ada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan maksiat. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan menyesali saya, jangan mencela saya, mencerca saya, tapi sesali diri kalian sendiri. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kalian juga tidak bisa menolong saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya mengingkari apa yang kalian persekutukan dulu, perbuatan syirik yang kalian lakukan dulu. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu berada pada azab atau siksa yang sangat pedih. Jadi ini materi kita yang terakhir. Di sini jamaah sekalian, di ayat ini menegaskan kepada kita bahwa syaitan itu, pengakuan syaitan itu, janji Allah itu janji yang benar. Allah menjanjikan kepada kalian, saya juga berjanji, tapi Allah memenuhi, saya tidak. Nah, itu dia mengakui janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan juga menegaskan bahwa dia tidak punya kekuasaan sedikit pun. Tidak ada upaya daya kekuatan sedikit pun dalam menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan, kecuali bujuk rayu, ajakan, membisikkan saja. Kemudian setan mengatakan, jangan mencerca saya, tapi cerca diri kalian sendiri. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwa setan itu tidak pernah bertanggung jawab sedikit pun
dari semua janji yang pernah dia keluarkan. Ya, karena dia akan berlepas diri nanti pada akhirnya. Dan kemudian disitulah di sini di ayat ini kita mendapatkan setan itu ternyata yang betul-betul kufur ya. Ya, mengkufuri Allah, mengingkari juga orang-orang yang mengikutinya. Ya, sehingga godaan syaitan itu jamaah sekalian, ya, kalau tidak lolos yang pertama, maka baru yang kedua dan seterusnya. Intinya adalah semua godaan syaitan itu adalah pengalihan fokus, ya kan? Ya, pengalihan fokus. Kalau dia tidak bisa dialihkan fokusnya dengan perkara yang paling tinggi, ya masih ada yang kedua, masih ada yang ketiga, masih ada yang keempat, ya. Dan sampai kepada perkara mubah, dikasih fokus kepada perkara mubah supaya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan syaitan pada akhirnya akan lari dari kita. Ya, syaitan akan lari dari manusia dan tetap menyalahkan manusia di akhirat kelak. Ya, dia tidak akan pernah mengakui bahwa iya memang saya ngajak. Tidak, dia akan mengatakan, kenapa ikuti saya? Ya. Kalau orang-orang sampai manusia pun akan begitu ya. Wa qalat ukhrahum liulahum. Ya. Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, yang mengikuti mengatakan, ya Allah, itu orang-orang yang mengajak kami ini kasih azab yang keras. Tapi ada bantahannya orang-orang yang diadukan itu. Dia mengatakan waqalat ulahum li ukhrahum wa ma kana lakum alaina min fadlin. Dia mengatakan kami tidak punya kemampuan apa-apa, kami tidak punya kelebihan. Ya. Fadzuqul adzab bima kuntum taksibun. Rasakan tomis saja apa yang telah kau lakukan dulu. Ya, jadi semua keburukan setan, entah itu dari manusia atau bukan, ya, atau dari jin, itu pasti akan berlepas diri dan tidak mau bertanggung jawab, tetap menyalahkan orang-orang yang mengikutinya, dan dia tidak mau disalahkan sama sekali, padahal dialah yang membujuk, merayu untuk kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara, ya masih ada beberapa poin, tapi waktu yang membatasi kita, maka ini diantara hal-hal yang faktor-faktor pemicu kenapa kita melakukan perbuatan kemaksiatan. Dan dengan faktor-faktor ini, ya itu sudah sangat cukup untuk kita harus lebih waspada, jangan sampai kita terjatuh kepada ya godaan-godaan syaitan, dan jangan sampai kita terjatuh kepada perbuatan maksiat, dan senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak minta perlindungan. Di antara jamaah sekalian, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal, atau Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, minta perlindungan supaya tidak terjatuh kepada kesyirikan, perlindungan kepada perbuatan-perbuatan buruk, atau yang sering kita baca ketika khutbah Jumat, ya wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita tinggal mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, ya, kemudian min syururi nafsi wa min sayyiati a'mali. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa ana aqtarifa nafsi su'ana wa jurrahu ila muslim. Ini aja mas sekalian hal-hal yang perlu untuk kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf juga terlalu berlebihan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diikuti ini dari